Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jadi dalam pertemuan pertama Bilahari yang kami sampaikan materinya melalui video pembelajaran yang tentunya untuk pertemuan kali ini juga masih seperti pertemuan pertama yang kita lakukan pembelajaran melalui media online. Dan alhamdulillah pada pertemuan pertama melalui video pembelajaran sudah banyak teman-teman kalian yang menjawab soal atau pertanyaan dengan baik sekali. Walaupun ada soal yang sifatnya memancing yang belum dikasih materi, tapi alhamdulillah ada yang kreatif sudah mencari jawaban dari media googling. Nah, yang perlu kami tegaskan untuk meringkas materi pada video pertama Bilahari, yang intinya materi pertama di kelas 9, yakni tentang seni lukis. Di sana dijelaskan panjang lebar tentang pengertian melukis, kemudian gaya atau aliran-aliran yang ada dalam gaya seni lukis tersebut. Bahwa sejarah seni rupa sebenarnya sesuai dengan perkembangan zaman, di mana gaya pertama ada namanya gaya tradisional, namun pada pertemuan pertama memang khusus kita bahas tentang gaya modern di era modern ya, sejak kemerdekaan sampai dengan saat milenial seperti ini juga masih ada gaya modern ya. Namun perlu kami ringkas kembali, Pak Guru ringkas kembali bahwa gaya itu ada gaya tradisional, di mana gaya tradisional itu ada dua corak gaya, yaitu ada gaya primitif yang artinya model-model atau hasil karya pada saat itu masih sederhana sekali. Kalau kita mengamati sekarang banyak patung-patung yang sedang duduk melamun, kelihatan susah sekali. Itu model-model karya primitif yang biasanya muncul dari daerah-daerah pedalaman yang saat ini ada di Papua, masih ada Asmat, Papua. Kemudian kalau di dunia Sumba internasional ada di aborigin Australia ya. Kemudian berikutnya corak yang kedua pada gaya tradisional ada namanya gaya klasik. Nah, di mana gaya klasik ini merupakan kelanjutan dari gaya primitif, karena gaya klasik ini sudah mulai ada kemajuan dan di zaman kerajaan banyak ditemukan karya-karya yang sudah mulai rumit, misalnya pada ukiran-ukiran candi, ukiran-ukiran keraton istana dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari karya seni rupa klasik. Berikutnya setelah waktu terus berjalan, mulai ada pendatang-pendatang dari Eropa, dari barat sana yang membawa karya seni di Indonesia, di Nusantara. Kemudian banyak juga perupa atau pelukis Nusantara yang belajar di negeri Belanda sana, sehingga muncullah namanya gaya modern, di mana gaya modern itu memiliki makna gaya yang sudah mengalami perubahan atau kemajuan. Ya, perubahan dan kemajuan. Adapun corak gayanya seperti yang dijelaskan pada pertemuan pertama, ada namanya gaya representatif, yaitu gaya yang sesuai dengan kenyataan. Di mana gaya representatif ini ada alirannya, dibagi lagi menjadi 3 jenis aliran. Ada yang pertama namanya aliran naturalisme. Dari kata natur artinya alam, isme artinya aliran. Jadi naturalisme itu artinya gaya karya seni rupa yang sesuai dengan keadaan alam.
Jadi yang dijadikan objek di sana adalah perwujudan alam-alam sekitar yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang kemarin pada soal nomor 4 itu banyak yang masih bingung, tidak bisa memberikan contoh, padahal dalam penjelasannya sudah jelas-jelas apa yang harus digambarkan. Tetapi alhamdulillah ada beberapa orang sudah benar, yang lainnya masih ada yang kosongkan, kemudian ada yang masih meraba-raba. Corak gaya yang kedua ada namanya gaya deformatif atau perubahan bentuk. Deformatif artinya perubahan bentuk. Selanjutnya di corak gaya deformatif ini ada aliran-aliran juga seperti halnya aliran corak sebelumnya, di mana di corak deformatif ini ada 4 aliran. Ada namanya aliran ekspresionisme, di mana pengertian ekspresi artinya adalah pengaruh jiwa, bagaimana jiwa seseorang, perasaan seseorang, itu aliran. Jadi penggambaran yang dibuat di sini, objek yang dibuat ini sesuai dengan pengaruh jiwa atau jiwa pada saat benda tersebut digambar. Tema-tema dalam pembuatan karya seni rupa murni sebagai berikut. Yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Yang keempat, manusia dengan alam benda. Yang kelima, manusia dengan aktivitasnya. Dan yang terakhir adalah manusia dengan alam khayal. Berikut penjelasan dari masing-masing tema. Yang pertama, tema manusia dengan dirinya sendiri. Dapat Anda lihat di dalam video ini ada penjelasannya juga, yaitu tema ini menjadikan diri pelukis sebagai objek untuk lukisannya. Seorang pelukis bisa menggunakan dirinya sebagai objek lukisan sebagai bentuk eksistensi dirinya. Selanjutnya adalah manusia dengan manusia lain. Dapat Anda lihat itu adalah contoh. Nah, penjelasannya, lukisan dengan tema ini menggunakan manusia atau orang lain sebagai objek lukisannya. Selanjutnya adalah manusia dengan alam sekitarnya. Tema ini menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Seperti contoh yang dapat Anda lihat, di situ ada lukisan rumah dan sekitarnya hutan. Selanjutnya adalah manusia dengan alam benda. Tema ini melukiskan benda-benda yang berhubungan dengan manusia. Benda unik yang sering digunakan dalam objek lukisan, contohnya adalah gelas, cangkir, buah-buahan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah manusia dengan aktivitasnya. Seperti lukisan yang dapat Anda lihat, di situ aktivitasnya berada di pasar. Aktivitas ini kadang membuat pelukis tertarik untuk menjadikannya objek lukisan.
Aktivitas manusia yang dapat dijadikan objek lukisan antara lain kegiatan menari, membajak sawah, berburu, dan lain-lain. Tema selanjutnya adalah manusia dengan alam khayal. Seperti contoh yang dapat Anda lihat, tema ini bersifat abstrak dan hanya dapat dipahami oleh pelukisnya. Tema ini berasal dari khayalan pelukisnya